Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau kariha al-musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi waqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, para asatidzah, bapak-bapak, ikhwah dan anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita kembali memperbanyak puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, puji-pujian yang pantas sesuai dengan keagungan, kebesaran dan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala, serta sebagai rasa syukur seorang hamba atas berbagai limpahan rahmat, curahan nikmat pada kita sekalian. Pada malam hari ini, di malam Sabtu, kita sudah memasuki malam Sabtu yang terakhir di bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Malam ini adalah malam ke-26 di bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Kembali kita hadir di masjid ini untuk sama-sama melaksanakan solat secara berjamaah. Kemudian kita manfaatkan waktu kita menanti solat berikutnya dengan duduk bermajlis, mempelajari, membaca dan mengambil pelajaran dari perjalanan hidup, bahkan perjalanan perjuangan manusia yang termulia, teladan bagi kita semuanya, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran sirah nabawiyah yang kita ambil dari buku Nafhatu Abir min Sirati Al-Bashir An-Nadhir sallallahu alaihi wasallam. Semerbak Wangi Kisah Sang Nabi, karya dari salah seorang pakar sejarah, yaitu Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya, hafizahullahu ta'ala. Jamaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini sudah masuk pada pembahasan tentang Perang Uhud. Pada pertemuan kita yang paling terakhir, kita sudah membaca dan mendengarkan tentang bagaimana kejadian Perang Uhud. Tersisa pada kita adalah pelajaran ad-durus wal ibar yang disebutkan oleh Syekh dalam pembahasan tentang Perang Uhud ini. Kita mengingatkan secara singkat apa yang telah kita baca, pelajari yang lalu, bahwa Perang Uhud adalah perang yang terjadi kurang lebih setahun saja pasca Perang Badar. Setahun setelah Perang Badar, maka kaum musyrikin ingin membalas dendam atas kekalahan mereka yang sangat memalukan bagi mereka. Mereka ingin membalas dendam terhadap kekalahan mereka dan tewasnya begitu banyak tokoh-tokoh Quraisy pada masa Perang Badar atau pada saat Perang Badar. Sehingga di Perang Uhud ini mereka menyiapkan pasukan yang jauh lebih banyak, 3 kali lipat dari apa yang mereka siapkan atau yang mereka datangkan pada saat Perang Badar. Pasukan mereka 3.000 pasukan, dan juga bersama mereka sebagian sekutu mereka, dan mereka menghadirkan para jagoan-jagoan mereka. Ada Khalid bin Walid di sayap kanan, ya, ada Ikrimah bin Abi Jahal di bagian kiri. Dan kedua tokoh ini sewaktu itu ya belum masuk Islam, yang akhirnya alhamdulillah kelak akan menjadi bagian dari para pembela-pembela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan
kedatangan mereka, beliau mengajak para sahabatnya bermusyawarah, apakah para sahabat bertahan di kota Madinah menunggu sampai mereka masuk ke kota Madinah, ataukah kita menyambut mereka di perbatasan atau mendatangi mereka di muaskar mereka. Para sahabat berbeda pendapat, dan sebagian sahabat yang masih muda, utamanya mereka yang tidak sempat ikut perang Badar, begitu antusias semangat untuk menyambut mereka sebelum masuk ke kota Madinah. Dan akhirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengambil keputusan untuk keluar menghadapi mereka sebelum mereka masuk ke kota Madinah. Namun sempat sahabat merasa mereka telah memaksakan kehendak mereka kepada Rasulullah, dan khawatir ini keterpaksaan dari Rasulullah, sehingga mereka minta maaf dan mengatakan jika memang tidak perlu untuk keluar, biarlah kita tidak usah keluar, agar tidak memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah mengatakan seorang panglima, seorang pemimpin, kalau sudah pakai baju besi, baju perang, maka pantas menanggalkannya sebelum berperang, sebelum berjihad fi sabilillah. Dan umat Islam waktu itu juga kurang lebih 3 kali lipat dari apa yang ada pada perang Badar. Jadi akselerasi jumlah kaum muslimin lumayan meningkat besar. Pada saat perang Badar 300-an, di perang Uhud setahun saja kurang lebih sudah 3 kali lipat jumlahnya dari jumlah mereka di perang Badar. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga menyiapkan para sahabat-sahabatnya, dan ada Mus'ab bin Umair yang memegang panji perang waktu itu, dan juga ada Zubair bin Awam dan sahabat-sahabat yang lainnya. Walaupun juga bersama dengan mereka tokoh munafikin yang baru saja masuk Islam pasca perang Badar, yaitu si Abdullah bin Ubay bin Salul yang ikut juga bergabung, walaupun akhirnya justru menggembosi kaum muslimin dan menarik 300 dari kaum muslimin untuk mundur, sehingga jumlah kaum muslimin yang tadinya sempat 1000 di tengah jalan akhirnya menjadi 700 saja. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membelakangi, mengambil muaskar di belakang atau membelakangi bukit Uhud menghadap musuh, dan beliau mengamanahkan sebagian sahabat untuk berada di Jabal atau Jubail, ya, atau satu bukit kecil yang ditugaskan untuk mengawasi dari atas pergerakan pasukan musuh yang dikenal dengan Jabal Rumah. Ada 50 sahabat yang berkuda, ya, waktu itu sahabat yang berkuda cuma 50-an, dan semuanya diamanahkan berada di Jabal Rumah. Waktu itu dipimpin oleh sahabat Abdullah bin Jubair Al-Ausi, ya, dari kalangan Ansar. Dan di awal peperangan para sahabat atau kaum muslimin bisa memimpin pertempuran, memenangkan dan menewaskan beberapa kaum musyrikin, ya, dan memukul mundur mereka, dan akhirnya mereka lari menemui wanita-wanita mereka dan lari ketakutan. Namun pada saat itulah terjadi apa yang tidak pernah disangkakan sebelumnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat-sahabatnya yang tadinya diamanahkan untuk menjaga pos di Jabal Rumah, mereka justru turun dengan asumsi bahwa mereka sudah menang. Kaum musyrikin sudah lari dan meninggalkan harta mereka, maka kita sudah selesai dengan tugas, walaupun belum ada izin untuk turun. Akhirnya mereka meninggalkan posnya dan mengambil harta yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin. Dan ini awal kekalahan, ya, ini awal kekalahan. Dalam waktu yang tidak lama, tempo yang singkat dimanfaatkan secara jitu oleh
seorang Khalid bin Walid untuk menyerang kaum muslimin dari belakang dan dari berbagai arah, sehingga kaum muslimin berlarian, ya utamanya mereka-mereka yang turun dari Jabal Rumah, dan akhirnya mereka mampu untuk membunuh banyak kaum muslimin. Bukan cuma itu, bahkan mereka mampu untuk melukai Nabi SAW, bahkan mereka menyebarkan isu bahwa mereka telah berhasil membunuh Nabi SAW. Dan kita sudah sebutkan juga di bagian akhir bagaimana para sahabat mereka bergantian, bukan bergantian, bahkan mereka bersamaan melindungi, membentengi dan menjadi perisai bagi Nabi SAW. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Thalha bin Ubaidillah, dan ada juga Abu Thalha, walaupun tidak disebutkan di sini. Ada juga Abu Ubaidah, dan ada juga bapak dari Abu Sa'id Al-Khudri, Malik bin Sinan. Bahkan ada Nasibah Ummu Umarah, seorang wanita yang menjadi perisai pada saat itu bagi Nabi SAW. Walaupun Syekh tidak menyebutkan semuanya, tapi beliau menyebutkan hal yang terpenting. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, Nabi kita SAW selamat dari upaya pembunuhan. Dan ingat, tidak ada jaminan Nabi dan Rasul itu selamat dari pembunuhan. Karena kalau ditanya apakah ada Nabi dan Rasul yang mati dibunuh? Ada, Bahkan Yahudi di antara sifatnya adalah yaqtulunal anbiya, yaqtulunan nabiyyin. Mereka mampu membunuh banyak nabi-nabi mereka, Jadi tidak ada jaminan bahwa seorang nabi tidak mungkin bisa dibunuh. Ada saja di antara mereka. Nabi Zakaria, di antaranya alaihissalam, dan beberapa lagi. Maka ini memang suatu hal yang sangat mengkhawatirkan pada saat itu. Terancam Nabi kita SAW, tapi Allah masih menyelamatkannya, dan luka-luka beliau menyimpan berbagai macam pelajaran dan hikmah yang kita akan sebutkan sebagiannya. Dan hasil pertempuran pada waktu itu adalah kaum muslimin yang mati syahid 70, sekitar 70 yang mati syahid. Di antaranya tokoh-tokoh penting, ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ada Mus'ab bin Umair, ada Abdullah bin Jahsh, ada Syammas, ada Sa'ad bin Rabi' dan beberapa sahabat-sahabat yang lainnya. Adapun kaum musyrikin dari 3.000, kalau kita lihat dari 3.000 kaum musyrikin, yang terbunuh cuma 22-an, 22 atau 23. Jumlah yang sangat kecil, dan itu pun di awal-awal pertempuran, ketika awal-awal pertempuran. Dari 3.000 cuma 22-an yang meninggal, 20-an lebih sedikit. Adapun kaum muslimin dari 700 sampai 70, sepersepuluh di antara mereka akhirnya terbunuh mati syahid insyaallah. Namun ini tentu saja pelajaran yang berharga, bahwa kita perlu mengetahui dan mengambil pelajaran, melakukan muhasabah, refleksi untuk kita melihat apa persoalan-persoalan atau apa sebab kenapa pejuang yang Allah bersama dengan mereka kadang mengalami kekalahan, bahkan tidak sedikit di antara mereka akhirnya terbunuh dalam perjuangan. Ini yang kita akan baca, apa yang Syekh sebutkan, kesimpulan-kesimpulan terpenting. Tentu saja kalau mau diambil pelajaran dari Ghazwat Uhud ini sangat-sangat banyak, sangat-sangat banyak. Tapi Syekh akan menyebutkan ke kita 7 hikmah dan pelajaran terpenting dari kisah Uhud. Dan sebagai catatan penting juga, bahwa walaupun Allah tidak menurunkan satu surat yang namanya surat Uhud, Allah tidak menurunkan satu surat dalam Al-Quran yang namanya surat Uhud, berbeda dengan surat Al-Ahzab atau mungkin dengan Sulhul Hudaybiyah yang ada surat Al-Fath umpamanya. Tapi Allah menurunkan banyak sekali ayat terkait dengan perang Uhud, sampai 60
ayat. Ini 60 ayat ini kalau sebagian surat itu cuma kurang dari 60 ayat ya. 60 ayat ini di surat Al-Imran ayat 121 sampai ayat 180-annya, 180 ini semuanya bercerita tentang perang Uhud ya, bercerita tentang perang Uhud. Sampai 60 ayat Allah turunkan ayatnya sebagai teguran dan sekaligus sebagai hiburan ya. Di dalamnya ada teguran dan di dalamnya ada sebagai bahan muhasabah untuk kita mengetahui sebab-sebab kekalahan dan bagaimana kita mengambil pelajaran dari kekalahan tersebut dan bagaimana seorang mukmin menghadapi kekalahan untuk bisa bangkit ke depan. Ya, kita mulai baca pelajaran-pelajaran dari kisah perang Uhud ini. Fadhal. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Kitab نفحة عبير من سيرة البشير النذير صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ دكتور يحيى بن إبراهيم آل يحيى حفظه الله تعالى. قال: غزوة أحد. وقال: الدروس والعبر. الأول: من حسن المشاورة تهيئة النفوس قبل الاستشارة. Ya. Yang pertama, pelajaran yang pertama terkait dengan musyawarah. Ya, terkait dengan musyawarah. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam memulai peperangan dan dalam memulai urusan-urusan penting, tentu saja di antara urusan yang terpenting adalah persoalan jihad. Beliau tentu saja istikharah kepada Allah, lalu istisyarah kepada para sahabat-sahabatnya. Satu hal yang penting adalah sebelum musyawarah menyiapkan jiwa dan mental kita dalam bermusyawarah. Nah, di sini Syekh mengatakan di antara pelajaran berharga yang perlu untuk kita ambil adalah musyawarah yang baik itu musyawarah yang telah dikondisikan sebelumnya, jiwa-jiwa para peserta musyawarah itu sudah siap dengan fisik mereka hadir dan juga jiwa mereka, kesiapan mereka untuk memberikan usulan yang terbaik, memberikan saran-saran dan masukan yang terbaik, dan jiwa mereka sudah siap faham tentang apa yang akan dihadapi dan apa yang dibahas. Syekh mengambil pelajaran ini dari kisah musyawarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Waktu itu beliau ajak para sahabat untuk bermusyawarah. Apakah bertahan di kota atau keluar menghadapi mereka? Tampaknya sebagian hanya sekadar dikuasai atau di perasaan mereka yang begitu semangat untuk menghadapi kembali musuh, dan ini dari satu sisi suatu hal yang penting ya, adanya semangat, adanya keberanian untuk menghadapi musuh, satu persiapan yang sangat penting. Namun sekadar semangat tidak cukup ya, sekadar semangat tidak cukup tanpa perhitungan yang cermat. Apalagi kalau sekedar hanya dia dipengaruhi oleh keinginan untuk mengalahkan musuh, bukan atas dasar Allah dan Rasulnya, dan bukan atas perhitungan yang cermat. Kebanyakan mereka-mereka yang mau langsung keluar waktu itu adalah mereka-mereka yang anak muda ya, anak muda yang biasanya anak muda dikuasai oleh sekadar semangat mereka, tapi kurang matang kadang dalam mengambil keputusan dan dalam memikirkan sesuatu persoalan. Dan yang kedua adalah mereka-mereka yang tidak sempat ikut perang Badar ya, mereka merasa sudah ketinggalan ini. Sahabat-sahabat sudah sempat menikmati ya, bagi mereka perjuangan adalah kenikmatan dengan berbagai macam kesulitan dan cobaannya.
Maka mereka merasa telah kalah atau telah ketinggalan dengan sahabat-sahabat yang sudah sempat perang Badar. Mereka khawatir jangan-jangan mereka tidak sempat untuk ikut dalam momen Uhud ini, sehingga daripada menanti entah kapan mereka tiba di Madinah, maka disambut sejak awal ya. Jadi ini dikhawatirkan ini terkesan bahwasanya kesiapan mereka dari sisi mental belum terlalu matang ya. Maka dalam musyawarah sebaiknya kita menyiapkan ya para peserta agar memang bisa ikut secara penuh ya, istilahnya qalban wa qaliba ya, ikut dengan fisik dan juga dengan mental dan kesiapan untuk bisa memberikan masukan-masukan yang terbaik pada majelis ya. الثاني من سنن الله سبحانه اللهم صل على محمد من صفات القيادة الراشدة الرحمة واللين والعفو والحلم والمشاورة. Ya. Pelajaran yang kedua, bahwa di antara sifat al-qiyadah, kepemimpinan yang lurus, kepemimpinan yang baik, ar-rasyidah, adalah rahmat, seorang pemimpin yang sayang kepada umatnya, kepada pengikutnya, walin, kelemah lembutan, wal afu, memaafkan, wal hilmu, bersikap santun, wal musyawarah, dan senantiasa bermusyawarah. Kalau kita tanya ayat tentang musyawarah dalam Al-Quran berapa? Berapa ayat tentang musyawarah dalam Al-Quran? Ada di surat Asy-Syura. Dan ada di mana? Surat Al-Imran ya. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Ayat ini bagian dari surat Al-Imran yang turun pasca perang Uhud ya. Jadi ayat tentang musyawarah ini dan menjelaskan bagaimana keberhasilan kepemimpinan Rasulullah itu turun di surat itu turun pasca perang Uhud, terkait dengan masalah perang Uhud ini. Allah mau menjelaskan bagaimana sisi keberhasilan Rasulullah sebagai seorang pemimpin. Apa modal utama beliau? Kenapa bisa beliau menjadi seorang pemimpin yang terbaik sepanjang sejarah? Beliau memiliki sifat-sifat model kepemimpinan yang sangat luar biasa. Allah katakan fabima rahmati minallah, ini rahmat dari Allah kepada Rasulullah dan sekaligus kepada umat. Lintalahum, punya sifat al-lin, lemah lembut ya. Beliau seorang yang memang tegas tapi lemah lembut kepada sahabatnya. Hukum asalnya beliau lemah lembut kepada umatnya, lintalahum. Bahkan Allah sebutkan sebaliknya, walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau kamu ini seorang yang pemimpin yang keras, kejam, bengis, dikuasai oleh sifat yang semacam ini, lam faddu min haulik, sahabat-sahabatmu itu akan lari darimu. Biar kamu seorang pemimpin yang bisa meyakinkan mereka bahwa apa yang kalian usung adalah kebenaran, yang kamu bawa adalah wahyu. Tidak cukup ya, tidak cukup manhaj yang kita usung, manhaj yang benar. Tidak cukup bersama dengan kita Quran dan Sunnah, tapi harus juga karakter seorang pemimpin yang membantu kesolidan para pengikut, para pejuang, adalah sifat itu tadi yang Syekh sebutkan, yaitu di antara sifat-sifat pemimpin yang berhasil, pemimpin yang sukses adalah rahmat kepada pengikutnya, lin, lemah lembut, al-afu, memaafkan ya. Jadi Allah katakan fa'fu anhum. Ada saja kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sahabatnya dalam, bukan cuma dalam peperangan ya, peperangan amat hal lagi ya,
Dalam perjuangan tentu saja ada saja kesalahan-kesalahan. Bahkan dalam keseharian kadang ada kesalahan-kesalahan mereka. Maka seorang pemimpin perlu untuk tahu dan mampu untuk memaafkan. Ya, karena ada saja orang yang karakternya susah memaafkan. Ya, jadi dia bilang tidak ada. Ya, kalau ada yang seorang prinsipnya, motonya adalah selalu bilang tidak ada maaf bagimu, itu tidak cocok jadi pemimpin. Ya, pemimpin itu seorang yang mudah memaafkan. Ya, fa'fu anhum. Wal hilm, dan sifat santun, kesantunan. Wal musyawarah, dan suka bermusyawarah. Ini anasir, ya, bisa dikatakan unsur-unsur anasirun najah li ar-riasah ar-rasyidah, ya, unsur-unsur yang faktor-faktor kesuksesan kepemimpinan, ya, seorang qaid, qiyadah ar-rasyidah. Dan itu ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kenapa sahabat itu merasa nyaman, merasa tenang, tidak mau meninggalkan Rasulullah, padahal mereka tahu bersama dengan Rasulullah artinya begitu banyak risiko. Bersama dengan Rasulullah begitu banyak tantangan. Bersama dengan Rasulullah boleh dikata tidak ada janji duniawi yang bisa didapatkan, ya. Tapi mereka begitu merasa tentram, ya, nyaman, dan mau selalu bersama dengan Rasul. Kecuali orang munafik tentunya, kecuali orang munafik. Nah, tapi sahabat yang benar, mereka selalu merasa teduh bersama di bawah naungan kepemimpinan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, disebabkan sifat-sifat yang mulia yang ada pada pemimpin kita, pemimpin kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. الثالث من سنن الله سبحانه أن الطاعات سبب في النصر والمعاصي سبب في الهزيمة. Ya. Jemaah sekalian, pelajaran yang penting yang bisa diambil dari perang Uhud ini, bahwa kemenangan dan kekalahan itu di antara faktor utamanya adalah ketaatan dan kemaksiatan. Pada perang Uhud kaum muslimin kalah, tapi jangan disangka kekalahannya disebabkan karena jumlahnya yang kalah jauh. Jumlah kaum muslimin yang cuma sepertiga dari kaum musyrikin, bukan itu sebabnya. Karena kalau cuma itu, hal yang semacam ini telah ada pengalaman sebelumnya di perang Badar, tapi mereka bisa menang. Bahkan perang-perang selanjutnya selalu saja kaum muslimin lebih sedikit. Bahkan Allah telah mengatakan, kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah biidznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak kaum yang kecil jumlahnya mampu mengalahkan kaum pasukan yang lebih besar atas izin Allah, dan Allah bersama dengan orang yang bersabar. Jadi persoalan kekalahan dan kemenangan itu faktornya bagi kaum muslimin, ya, bukan karena persoalan jumlah. Karena kaum muslimin kadang dibantu oleh para malaikat-malaikat Allah, ya. Walaupun kalau perang-perang biasa, kalau bukan kaum muslimin, memang faktor jumlah sangat menentukan, ya. Jangankan perang, kalau main bola saja, bayangkan kalau ada main bola 11 melawan 21 umpamanya, ya, 22, ya, atau 11 melawan 33, 3 kali lipat, siapa kira yang menang? Iya, mungkin 11, ya, karena 33 kacau mungkin, ya. Tapi biasanya jumlah yang besar itu akan mudah menang, ya. Dan memang itu secara sunatullah, hukum duniawi. Tapi dalam masalah perang, kaum muslimin punya perhitungan yang ukhrawi, ya, hal yang kadang tidak bisa difahami. Tapi kenapa kaum muslimin kadang kalah? Persoalannya adalah persoalan ketaatan dan kemaksiatan. Kapan ada ketaatan, ada kemenangan. Kapan ada kemaksiatan, maka di situ sebab kekalahan. Dan yang dimaksudkan kemaksiatan ini, salah satu kemaksiatan yang besar adalah menyelisihi arahan dari pemimpin.
tidak taat kepada arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk pergeseran orientasi dalam perjuangan, ya, dan itu terjadi pada perang Uhud, ya. Maka di sini Syekh menyebutkan bahwa di antara sunnah Allah bahwa ketaatan sebab dari kemenangan dan kemaksiatan sebab dari kekalahan, ya. Jadi tadinya waktu masih taat kepada Rasulullah sesuai dengan arahan, mereka menang. Ketika mereka lupa arahan Rasulullah, jangan dulu turun sebelum ada aba-aba, jangan dulu turun sebelum ada perintah, lalu mereka lupa dan mereka mengatakan, mungkin mereka lihat apa ilahnya, ya, mereka sangka mungkin illatnya dilarang turun itu kalau belum ada kemenangan. Tapi kalau sudah menang, apalagi mereka orang musyrikin kelihatannya sudah lari, maka tidak lagi alasan bagi kita untuk diam, apalagi mereka telah meninggalkan hartanya. Padahal mereka lupa bahwa harus memahami perintah itu sesuai dengan teksnya, ya. Rasulullah mengatakan jangan, bahkan dalam sebagian riwayat sirah menyebutkan apapun kejadiannya, walaupun kalian sudah bisa menghancurkan, menghabiskan mereka, selama belum ada perintah untuk turun, jangan turun, ya. Ini yang menjadi sebab kekalahan, ya. الرابع المنافقون قديما وحديثا يمكرون بالأمة وتضليلهم الإعلامي والنفسي من أسوأ ما ابتليت به الأمة فهم يجيدون المغالطات والتخذيل عن العمل وشق صف المجاهدين. قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. Ya. Yang keempat, pelajaran terkait dengan kaum munafikin. Bahwa kaum munafikin sejak dahulu hingga hari ini juga sunnatullah. Kaum munafikin itu selalu saja ada di sekitar kita, sejak dahulu hingga hari ini dan hingga akhir kiamat. Mereka selalu membuat makar pada umat ini, ya, mereka selalu membuat makar pada umat ini. Mereka menyesatkan dari sisi informasi iklami. Ini media-media kaum munafikin ini, media-media yang paling berbahaya, yang selalu memutarbalikkan fakta, dan juga menyesatkan dari segi perasaan, ya. Jadi menggeserkan orang yang sudah semangat langsung jadikan patah semangat dalam perjuangan. Ini juga kerjanya orang munafik. Bayangkan orang yang sudah siap untuk berperang, mereka bisa alihkan untuk mundur dalam peperangan. Dan ini adalah di antara cobaan yang paling buruk yang dihadapi oleh umat, ya, di antara persoalan terbesar kita. Kadang bukan masalah kita menghadapi orang kafir, tapi di persoalan yang terbesar di sekitar kita kaum munafikin yang mengaku Islam tapi justru selalu paling merepotkan kita, paling menyusahkan kita, dan pada hakikatnya mereka berada pada saf orang kafir. Dan mereka yujidun, ya, mereka paling pintar untuk melakukan hal yang semacam ini, mughalatat, ya, selalu kamu membuat hal yang menyalahkan umat Islam, atau takhzil. Takhzil itu seperti tadi, ya, menggembosi, ya. Dia suka kaum muslimin dia perhadapkan pada satu kesulitan, butuh bantuan, mereka tinggalkan, ya. Jadi mereka berusaha untuk memposisikan kaum muslimin dalam kesulitan, pada sudah sangat sulit posisi kita, mereka justru meninggalkan kita, ya. Jadi kadang mereka itu sengaja mengusulkan usulan-usulan untuk memberatkan kita dengan dalih mereka akan bersama. Begitu sudah kita hadapi persoalan, mereka langsung meninggalkan kita,
Itu takhdil ya yang dilakukan oleh kaum munafikin. Dan syaqqas safil mujahidin, ini juga hal yang sangat penting. Syaqqu safil mujahidin, mereka memecah belah saf perjuangan. Makanya ikhwas sekalian, tidak ada itu pejuang yang selamat dari perpecahan. Di berbagai macam, ya kalau kita lihat jihad hari ini pun selalu saja gitu ya. Kadang sebelum kita menghadapi orang kafir, sebelum saudara-saudara kita para mujahidin menghadapi orang kafir, mereka menghadapi kaum munafikin dulu, atau paling tidak mungkin sesama mereka orang yang jujur dalam perjuangan, tapi ada orang munafik yang bekerja dari belakang, mampu menjadikan mereka itu akhirnya kerepotan dengan saudara mereka sendiri. Ya, jihad Afgan, jihad manapun, termasuk di jihad Palestina hari ini, banyak saudara-saudara kita harus menghadapi orang-orang yang juga ngaku sebagai pejuang sebelum menghadapi orang-orang kafir itu. Ya, termasuk juga dalam dunia politik ya. Berapa banyak mereka-mereka yang ngaku sebagai pejuang dalam jihad politik diistilahkan, akhirnya bisa dicerai-beraikan perjuangan mereka, dipecah belah. Ya. Akhirnya ya banyak di antara mereka bisa pindah-pindah, ya, pindah-pindah. Baik, kemudian di sini ada ayat yang Allah sebutkan. Allah mengatakan ya, wa ma asabakum yaumal taqal jam'an, apa yang menimpa kalian pada hari pertemuan dua pasukan, pasukan kaum muslimin dan pasukan musuh. Fa biidznillah, itu semua atas izin Allah. Waliya'lamal mu'minin, Allah mau melihat siapa yang betul-betul beriman. Ya, jadi ketika terjadi pertempuran, disinilah untuk tamyiz sufuf, untuk memisahkan saf, yang mana saf ahlul haq dan ahlul batil. Jadi kadang dalam jihad itulah baru ketahuan siapa yang mukmin yang benar, siapa yang kafir, dan siapa yang munafik. Waliya'lamallahu alladhina nafaqu, agar juga ketahuan siapa orang-orang munafik, kata Allah. Wa qila lahum, gimana itu orang munafik? Dikatakan kepada mereka, ta'alu qatilu fi sabilillah, mari ke sini ikut berjihad fi sabilillah. Apa alasan mereka? Awidfa'u, ayo ikut membela. Mereka bilang, qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum, ya. Mereka bilang, seandainya kami tahu kabar jihad, kami akan ikut. Itu salah satu tafsiran. Tafsiran yang lainnya, seandainya kami pandai berperang, kami juga akan ikut. Tapi kami tidak tahu ini peperangan. Kami semua mau, cuma tidak. Ya, makanya Allah mengatakan dalam ayat yang lain, ya, lau aradul khurujah la'addu lahu uddah. Kalau memang ada niat untuk mau berjuang, memang perlu persiapan. Ya, persiapkan sejak awal, supaya nanti ketika sudah datang waktunya tidak beralasan, seandainya kami tahu, kami juga akan ikut. Ya, persiapkan sejak sekarang. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya, jadi jangan sampai kita seperti orang munafikin. Ya, nanti ketika sudah datang masa perjuangan, bilang, ya afwan, saya tidak tahu ini, aduh, ya, seandainya saya tahu juga saya akan ikut. Ya, jadi kalau kita sudah tahu seperti itu, persiapkan sejak sekarang. Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Kata Allah, karena orang munafik itu tidak jelas antara orang mukmin dan orang-orang kafir. Mungkin mereka di tengah-tengah, tapi kata Allah, mereka pada hari itu ke orang kafir lebih dekat daripada kepada orang mukmin. Bukan setengah-setengah, bukan 50-50, bukan di tengah-tengah. Mereka lebih dekat kepada kaum kafir daripada kaum beriman. Gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Hum yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Yaquluna bi afwahim. Itu gaya mereka. Cuma bicara saja. Statement mereka keluar dari mulut-mulut mereka, tapi itu tidak sesuai dengan apa yang ada pada hati mereka. Hati mereka memang tidak pernah mengimani agama ini dan tidak pernah membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Ya. Al-khamis,
ما يصيب المؤمن من عدوه لا يعدو كونه أذى يجزيه الله به وينتفع به تسديدا في رأيه وقوة في نفسه ولا يعني في حقيقة الأمر انكسارا ولا هزيمة. يقول الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Ya, yang keempat jamaah sekalian, ini penting ya, bahwa apa yang menimpa orang-orang beriman dari musuhnya berupa kekalahan, luka, bahkan kadang kematian, itu tidak lebih dari sekedar azza. Azza artinya suatu gangguan-gangguan yang kecil. Jadi apa yang ditimpa atau apa yang dirasakan oleh orang beriman dari musuh-musuhnya itu bagaikan cuma azza, gangguan-gangguan kecil saja, dan itu pun Allah akan berikan pahala, dan Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi pelajaran untuk meluruskan kembali khittah perjuangan dan pemikiran dan kekuatan, dan itu bukan sebagai kekalahan pada hakikatnya dan bukan untuk melemahkan umat Islam, tapi untuk mengambil pelajaran. Dan memang kadang perlu itu. Kenapa? Karena kan di antara hal yang paling mereka cari-cari para pejuang itu mati syahid. Kalau menang terus tidak mati syahid. Ya, makanya Allah katakan di sini. Surat Al-Imran, lagi-lagi ini masih bagian daripada ayat-ayat tentang perang Uhud. Surat Al-Imran ayat 139 sampai 140, wala tahinu, jangan kalian merasa lemah, wala tahzanu, jangan kalian sedih, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, padahal kalian sebenarnya yang di atas, kalian yang tertinggi jika kalian orang-orang beriman. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum misluh, jika kalian terluka, qarh, kalian terluka, bukan cuma kalian yang terluka, mereka juga terluka. Tapi kata Allah, ya, jadi sama-sama luka, tapi lukanya tidak sama pada hakikatnya. Ada luka pahala, ada luka yang tidak berpahala. Ya. Makanya dikatakan qatlana fil jannah wa qatlakum fi an-nar. Ada yang meninggal, dua-dua, mereka juga meninggal, kita juga meninggal, tapi yang meninggal di antara kita masuk surga, yang meninggal dari mereka masuk neraka. Ya. Kata Allah, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, begitulah kehidupan dunia ini dipergilirkan, nudawiluha bainan nas, di antara manusia. Ada hikmahnya agar tidak sempat, agar jangan sampai terbetik pada benak seorang mujahid bahwa kemenangan karena kehebatannya. Harus tahu bahwasanya mereka adalah tetap manusia, hamba Allah, yang kemenangan itu datang dari Allah, dan jika Allah tidak memenangkan, mereka tidak bisa menang. Itu di antara hikmah kekalahan, ya, agar tidak ada dugaan bahwa kemenangan karena si fulan dan karena si allan. Semata-mata wa man nasru illah min indillah, datang dari Allah. Kami pergilirkan, kata Allah, waliya'lamallahu alladzina amanu, agar kita tahu siapa orang yang beriman. Karena kan biasa ada orang kalau menang terus, maka orang munafikin akan selalu bersama dengan orang beriman. Tapi justru pada saat kalah ini kita mau tahu yang mana masih setia dengan perjuangan, yang mana cuma mau enak-enaknya saja dalam perjuangan. Itu sifat orang munafikin, ya. Maka Allah katakan agar orang tahu yang mana betul-betul beriman. Wa yattakhidha minkum syuhada, agar Allah juga memilih di antara kalian siapa yang mati syahid. Nah, itu tadi. Kenapa mesti ada yang terbunuh sampai 70? Di antara hikmahnya supaya ada yang namanya syuhada Uhud, kemuliaan bagi mereka saat sekarang ini. Sejak itu hingga hari ini, kalau kita ke Uhud, kunjungi mereka di maqbarah Uhud, bukan kita laknat mereka, bukan kita salahkan, tapi justru kita doakan, kita bangga dengan mereka, ya, kita muliakan mereka, karena mereka adalah para pahlawan, mereka yang patut kita teladani. Mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah, mati syahid.
Ya. Jadi Allah mau pilih mereka untuk dimuliakan. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak suka orang-orang yang zalim. Ya. السادس دين الله منصور والناقص على عقبيه لا يضر إلا نفسه وسيجزي الله الشاكرا قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Satu prinsip ya, keenam ya sebelum terakhir, agama ini mansur, pasti dimenangkan. Ini sudah ketetapan Allah. Wa naqisu ala aqibai, adapun orang yang mundur dalam perjuangan, ini perjuangan masih akan terus berlanjut dan pasti agama ini akan menang. Tapi kadang perjalanan untuk menang itu butuh waktu yang cukup panjang. Orang yang mundur karena mungkin merasa berat perjuangan ini, tidak membahayakan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Dan Allah akan membalas pahala bagi orang yang bersyukur, mereka yang setia dalam perjuangan dengan berbagai macam kesulitan yang dihadapi. Allah katakan ya, wa ma Muhammadun illa rasul. Ini juga masih ayat-ayat tentang perang Uhud. Kenapa? Karena pada saat isu bahwa Rasulullah telah wafat, sebagian sahabat bilang tidak ada lagi gunanya kita berjuang. Sebagian sahabat sampai melemparkan senjatanya, bahwa Muhammad sudah mati, pemimpin kita sudah wafat, tidak lagi gunanya kita berjuang. Sebagian mau sampai mundur. Maka Allah ingatkan bahwa perjuangan ini tidak boleh berhenti hanya karena seorang pemimpin meninggal. Walaupun pemimpin itu bahkan seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma Muhammad illa rasul. Muhammad adalah hanya seorang Rasul Allah. Sebelum beliau ada juga Rasul-Rasul yang sebelum beliau yang sudah meninggal dunia. Apakah jika beliau meninggal dunia atau terbunuh? Terbunuh ya, karena isunya terbunuh. Inqalabtum ala aqabikum, kalian akan mundur ke belakang. Wa may yanqalib ala aqibaih, siapa yang ya mundur ke belakang, fala yadurrallaha syai'a, tidak akan membahayakan Allah. Walaupun semua tidak ada yang mau ikut lagi, tidak mau jadi pejuang, Allah tetap maha kaya dan Allah tetap maha mampu untuk memenangkan agamanya. Wa sayajzillahu syakirin, maka dan Allah akan membalas pahala bagi orang yang bersyukur. Makanya waktu Rasulullah wafat, dan wafatnya wafat betulan ya, tahun ke-11 Hijriah, dan sebagian orang sudah lemah, bahkan ada yang murtad dan ada yang sudah kehilangan semangat, termasuk Umar radhiyallahu anhu. Sempat terjadi kegoncangan pada diri beliau. Langsung diingatkan oleh Abu Bakar tentang ayat ini, dan beliau mengatakan siapa yang menyembah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akan mati. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Terakhir, السابع النصر والهزيمة من عند الله تعالى ولكل منهما سنن لا تتبدل ولا تتغير. قال الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ya, pelajaran yang terakhir bahwa kemenangan dan kekalahan semua datang dari Allah. Artinya Allah yang tetapkan, Allah yang putuskan. Dan setiap dari keduanya, kemenangan dan kekalahan, ada sunnahnya, ada ketetapan-ketetapannya, ada faktor-faktornya. La tatabaddal wa la tataghayyar, yang tidak berubah, sunnatullah itu. Bagaimana itu? Di sini disebutkan dua ayat. Lagi-lagi masih dalam surat Ali Imran terkait dengan perang Uhud ini. Surat Ali Imran pertama ayat 123. Allah katakan, "Wa laqad nasarakumullahu bi Badr." Allah telah menolong kalian dalam perang Badar. Wa antum azillah. Waktu itu kalian hina. Hina maksudnya kalian masih sangat sedikit, ya, jumlah kalian masih sangat sedikit, perlengkapan juga tidak ada, ya.
fattaqullaha la'allakum tashkurun, maka bertakwalah kepada Allah, dan itu menjadikan kalian betul-betul bersyukur kepada Allah secara sempurna. Itu sebab kemenangan. Lalu ayat kedua di ayat 160 di surat Ali Imran, iyansurkumullah, jika Allah menolong kalian, fala ghalibalakum, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa iyakhzulkum, tapi kalau Allah berlepas diri dari kalian, tidak menolong kalian, faman dalladhi yansurukum min ba'dih, siapa yang bisa menolong kalian setelah Allah? Ya, berarti kemenangan kita sangat tergantung jika Allah bersama dengan kita, dan Allah bersama dengan kita ketika kita bersama dengan Allah. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Ya. Jadi jamaah sekalian, ketika Allah mengatakan tolonglah agama Allah, pasti kalian ditolong, maka itu bukan janji yang salah, bukan janji yang tidak ditepati, tapi yang menjadi bahan renungan bagi kita, mungkin kita belum menolong Allah dengan sebenar-benarnya, kita belum membela agama Allah dengan sebenar-benarnya, sehingga janji kemenangan belum datang kepada kita. Ya. Maka ini tentu saja menjadi teguran bagi kita, bahan renungan untuk kita benar-benar meluruskan jalan perjuangan kita, meluruskan niat kita, dan untuk bisa bertakwa dengan lebih sebenar-benarnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji-janji Allah akan datang kepada kita. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.